Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Erna Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari SDN Nomor 1 Kabupaten Madiun. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa setiap anak adalah unik? Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, dan kebiasaan, juga pola pikir, kemampuan literasi, dan sebagainya, tentulah berbeda antara murid satu dengan lainnya. Di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka mendapatkan kenyamanan saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang dapat menarik minat murid untuk belajar, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Pada kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apakah yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Berkaitan dengan minat murid, minat setiap murid pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi yang sangat penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara murid satu dengan lainnya. Bapak Ibu guru hebat, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten yakni jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses yaitu proses yang mengacu bagaimana murid akan memahami apa yang mereka pelajari. Murid berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk yakni hasil pekerjaan murid setelah mempelajari materi pelajaran dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentulah ada Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah keterkaitan antara modul-modul tersebut. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid haruslah ada keyakinan kelas terlebih dahulu yang sudah disepakati supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik agar mampu menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.